Pernah nggak sih Anda merasa sudah menghabiskan banyak waktu baca buku, beberapa hari kemudian semua yang dipelajari rasanya hilang begitu saja? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar arsitektur kelupaan itu dan membangun strategi baru biar apa yang kita baca benar-benar nempel di kepala. Yuk, kita mulai. Kita semua pernah ada di situasi ini kan? Rasanya frustrasi banget. Baru aja selesai baca buku yang keren, yang bikin kita tercerahkan, tapi seminggu kemudian, yang teringat cuma samar-samar sampulnya. Inti argumennya? Seolah-olah menguap entah kemana. Tapi begini, ini yang penting banget untuk kita sadari. Ini bukan masalah kecerdasan, sama sekali bukan. Ini adalah masalah strategi. Seringnya, kita mendekati aktivitas membaca dengan cara yang keliru. Dan kabar baiknya, cara itu bisa kita perbaiki mulai hari ini. Nah, kesalahan terbesarnya ya ini. Kita menganggap otak kita itu kayak spons, yang kalau dicelupin ke air atau informasi, otomatis akan menyerap semuanya. Padahal kenyataannya otak kita nggak bekerja seperti itu. Ingatan itu bukan sesuatu yang terjadi secara pasif, tapi harus kita bangun dan rancang secara aktif. Jadi, waktunya kita ubah total cara pandang kita. Daripada jadi konsumen pasif, yuk kita jadi arsitek pengetahuan. Ini bukan sekedar istilah keren loh, ini adalah pergeseran identitas yang sangat kuat. Di sini, kemampuan mengingat itu bukan lagi sesuatu yang kita harapkan, tapi sesuatu yang kita rancang dengan sengaja. Lihat deh perbedaannya, kontrasnya jelas banget. Di kiri itu pendekatan lama, pasif, berharap informasi nempel sendiri, dan menganggap lupa itu, ya, takdir. Di kanan, ini pendekatan baru yang memperdayakan. Kita yang pegang kendali. Kita merancang ingatan kita. Karena otak kita itu bukan spons, tapi otot yang justru makin kuat kalau dilatih. Oke, terus gimana caranya jadi arsitek ini? Kita akan mulai dengan 2 kebiasaan fundamental. 2 kebiasaan pertama ini fokus pada apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan bagaimana kita memprosesnya di tahap paling awal. Kedengarannya aneh ya, untuk mengingat lebih banyak, kita justru harus membaca lebih sedikit. Tapi ini kuncinya, kapasitas mental kita itu terbatas. Jadi kita harus berhenti menghabiskan energi kita yang berharga untuk buku-buku yang biasa-biasa aja. Kurasi yang tegas itu adalah fondasi dari ingatan yang kuat. Jadi gimana cara praktisnya? Coba pakai aturan 50. Kasih sebuah buku kesempatan 50 halaman untuk meyakinkan Anda. Kalau dalam 50 halaman itu Anda nggak merasa klik, nggak ada percikan ide, atau nggak penasaran sama sekali, udah, tinggalin aja. Nggak usah merasa bersalah. Atau kalau mau pendekatan yang lebih personal, coba pakai rumus ini. 100 dikurangi usia Anda. Hasilnya adalah jumlah halaman yang jadi batas toleransi Anda. Logikanya sederhana kok. Semakin kita dewasa, waktu kita semakin berharga. Jadi, kita harusnya jadi makin nggak toleran sama bacaan yang nggak berkualitas. Oke, sekarang kebiasaan kedua, menjelaskan. Ada standar emas dalam belajar, namanya teknik Feynman. Intinya Anda baru benar-benar paham sesuatu kalau Anda bisa menjelaskannya ke orang lain pakai bahasa yang super sederhana, seolah-olah Anda lagi ngomong sama anak kecil. Teknik ini memaksa kita untuk membuang semua jargon rumit dan benar-benar menangkap esensinya. Dan disinilah keajaiban teknik ini. Waktu Anda coba jelaskan sesuatu dengan simpel, Anda pasti akan menemukan bagian-bagian yang, kok saya nggak yakin ya? Kok di bagian ini penjelasan saya muter-muter? Nah, saat itulah Anda menemukan celah dalam pemahaman Anda. Mengidentifikasi celah-celah inilah yang membuat proses belajar jadi sangat efektif. Oke, kita sudah mengkurasi apa yang masuk dan sudah mulai memprosesnya dengan cara menjelaskan. Sekarang saatnya membangun struktur pengetahuan itu di otak kita dan melatih cara memanggilnya kembali. Mari kita lanjut ke 2 kebiasaan berikutnya. Mulai sekarang, stop membaca buku secara membabi buta, dari halaman 1 sampai akhir. Seorang arsitek pengetahuan itu membangun kerangka berpikirnya dulu. Ini tuh ibaratnya kita lihat denah bangunan dulu sebelum masuk dan menjelajahi setiap ruangannya. Jadi kita tahu gambaran besarnya. Salah satu metode terbaik untuk ini adalah SQ3R. Pertama, survey. Lihat daftar isi, judul-judul bab untuk dapat gambaran besarnya. Kedua, question. Ubah judul-judul itu jadi pertanyaan. Ini penting karena menciptakan kaitan di otak. Ketiga, read. Baca untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Terakhir, recite dan review. Coba ceritakan ulang intinya dan tinjau kembali catatan Anda secara berkala. Ini untuk memperkuat fondasinya. Kebiasaan keempat, dan ini mungkin yang paling mengubah permainan, adalah active recall atau pemanggilan aktif. Lupakan kebiasaan lama membaca ulang stabilo Anda, itu pasif dan gak banyak gunanya. Sebaliknya,
Paksa otak Anda untuk menarik kembali informasinya dari nol. Proses memeras otak yang terasa sulit inilah yang sebetulnya sedang membangun jalur saraf yang kuat di otak kita. Mau cara praktisnya? Coba aturan 3 kalimat. Begitu selesai membaca satu bab atau satu buku, tutup bukunya dan paksa diri Anda merangkum seluruh idenya hanya dalam 3 kalimat. Gak boleh lebih. Latihan ini adalah bentuk active recall yang sangat ampuh. Nah, biar pengetahuannya permanen, kita perlu jadwal. Otak kita itu secara alami akan mulai lupa dengan cepat. Jadi, kita harus memotong kurva lupa itu. Caranya, lakukan active recall segera setelah membaca. Ulangi lagi secara singkat 24 jam kemudian, lalu lakukan tinjauan umum setiap minggu. Dengan begitu, informasi akan pindah dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Kita sudah bahas soal input, proses, dan penguatan. Sekarang, potongan terakhir dari teka-teki ini adalah soal bagaimana kita bisa bekerja selaras dengan biologi alami otak kita, bukan malah melawannya. Banyak yang nggak sadar saat kita tidur, otak kita itu nggak istirahat. Dia justru bekerja sangat keras, melakukan proses yang namanya konsolidasi memori. Dia bekerja seperti pustakawan di malam hari, menyortir informasi hari itu, menghubungkan ide-ide baru dengan yang lama, dan memperkuat apa yang penting. Jadi tidur itu adalah mitra strategis Anda dalam belajar. Nah, ini dia strategi jitunya. Kalau Anda sedang berusaha menguasai topik yang rumit, jadikan itu aktivitas intelektual terakhir sebelum tidur. Kenapa? Karena dengan begitu, Anda seolah-olah memberikan tugas pada otak Anda untuk diproses dan dikonsolidasikan sepanjang malam. Jadi, setelah kita membahas kelima kebiasaan ini, semuanya bermuara pada satu ide besar, pemberdayaan. Ini bukan lagi soal pasif mengonsumsi buku, tapi soal secara aktif membangun sebuah sistem untuk pengetahuan Anda. Dan inilah kesimpulan paling kuat dari semuanya. Berhentilah berharap Anda punya ingatan yang lebih baik. Mulailah membangun sistem yang menjamin ingatan yang lebih baik. Dengan melakukan kurasi, menjelaskan, membangun kerangka, dan memanggil kembali secara strategis, Andalah yang menjadi arsitek dari pengetahuan Anda sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh bayangkan rak buku Anda sekarang. Dengan semua strategi baru ini, buku mana yang rasanya pantas Anda baca ulang dengan pendekatan seorang arsitek? Dan yang sama pentingnya, buku mana yang akhirnya Anda ikhlaskan untuk tidak dilanjutkan? Pilihan ada di tangan Anda.